Pada pagi hari ini dan bulan ini kita masih dalam situasi Natal. Bentar lagi di ujung pada Natal, kita merayakan bersama-sama damai sukacita Natal pada hari ini menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Dan kami sapa Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah yang menyaksikan siaran live streaming ibadah GKN Adonai pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Baik, Bapak Ibu, kita akan mengambil saat teduh sebelum kita mulai ibadah kita. Saat teduh mulai. Amin. Kami mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dengan pujian situasi Natal, yaitu Hai Mari Berhimpun.
karena anugerah-Mu pagi hari ini kami umat-Mu boleh datang ke tempat ini dalam keadaan selamat. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami untuk kami dapat beribadah memuji dan menyembah Engkau. Bapa, memberkati untuk sekian jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan agar sampai ke tempat ini dalam keadaan selamat. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakan khususkan kami supaya kami berkenan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan yang sedang hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang terus akan menopang, menolong, dan memberkati kami. Pertolongan dalam ibadah kita pagi hari ini datangnya dari pihak Allah yang diciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Kita akan membaca di dalam Alkitab kita yang terdapat di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Bapak Ibu, kita buka di Alkitab kita dan di LCD. Kalau ditayangkan Lukas pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-20. Saya akan membaca mulai ayat 8, Bapak Ibu membaca ayat yang kecil, begitu seterusnya. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayinya itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Ialah firman Tuhan dari menginspirasi kita di dalam situasi Natal pada bulan-bulan ini. Kita akan kembali memuji nama Tuhan dengan pujian Hai Dunia Gembira.
mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Engkau telah memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan iman, sehingga kami boleh bersama-sama berhimpun, bersekutu di rumah-Mu ini dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mau hadir di dalam dunia yang Tuhan bertujuan untuk menyelamatkan kami dari lembah dosa, sehingga Engkau mau berkorban buat kami. Terima kasih Tuhan atas setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Makanan, pakaian, tempat tinggal, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih atas setiap pergumulan kami yang Tuhan telah jawab tepat pada waktunya. Kami ucap syukur juga atas pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, teman-teman seiman kami yang baik terhadap kami, yang saling menasihati, saling menegur, saling menyapa, saling menghibur dan menguatkan, sehingga kami sampai saat ini masih bersama di dalam Tuhan. Kami ucap syukur atas pemerintah Kota Madiun yang aman, terkendali, kondusif, sehingga kami boleh beribadah dengan leluasa oleh karena pertolongan Tuhan. Juga kami ucap syukur atas negara kami ya Tuhan, yang memberikan kepada kami akses di dalam kami ibadah, sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama di dalam kasih Tuhan. Ialah melalui momen Natal ini kita semua ada damai, sejahtera, sukacita yang luar biasa, sebagaimana gembala-gembala tadi yang diberitahu malaikat, sehingga dia merespon secara cepat dan menemui Yusuf, Maria dan bayinya itu, sehingga berita itu tersiar ke seluruh dunia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ialah ucapan syukur kami ini kami peraskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan persiapkan untuk kaum wanita dan kaum pria untuk mempersembahkan pujian pada hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan uji nama Tuhan dengan pujian dari pulau dan benua. Terima
Persembahkan ke Pak Daud di CPPS Yasmin Ngadong nanti jam 10 pagi. Pak Har, berdiri bapak-bapak yang kemarin latihan. Kan jatuh masuknya bapak dulu, ibu. GKIN bergoyang. Pak Rizalnya masih belakang. Gak apa-apa yuk. Beneran Pak?
inilah ya, kaum wanita dan kaum pria kalau digabung rapi nanti disebutkan di GBPS Yastip ya jam 10 nanti yang mudah-mudahan lebih bagus dari ini. Puji Tuhan. Baik, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Engkau alasanku hidup. Kami mohon untuk Bapak Ibu bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Ibu pada pagi hari ini.
kami, menyelamatkan kami, sehingga kami menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Pagi ini kami mau mendengar akan pesan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan berbicara kepada kami, sehingga selama bulan Desember ini kami dibangun, dikuatkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan, sehingga iman kami semakin bertumbuh di dalam percaya Tuhan. Kami serahkan firman yang kudus di dalam satu nama Yesus. Allah kami yang ajaib, kami berdoa. Haleluya. Amin. Akan kembali salam Bapak Ibu. Selamat menyongsong hari Natal tanggal 25 ya. Jadi kalau saudara kita Muslim, ini hari raya kita ya. Hari raya kita akan menyembah, mengagungkan Dia, mengenang peristiwa sekian ribu tahun bagaimana Tuhan datang dari surga untuk menjadi sama seperti manusia supaya boleh menyelamatkan kita semua. Amin. Jadi kalau saya dan Bapak Ibu ada hari ini dan kita punya pengharapan yang pasti, itu karena Yesus yang datang buat kita semua. Amin. Ya. Dia lebih dulu mengasihi kita. Ya. Dia lebih dulu merebut jiwa kita supaya kita boleh menjadi miliknya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengenang seputar kelahiran Yesus. Tadi oleh WR sudah dibacakan, padahal saya tidak konfirmasi, tetapi inilah Tuhan kita luar biasa. Saya mempersiapkan tanpa memberitahu Pak Sugeng ya, tapi Pak Sugeng tadi membacakan Lukas pasal 2 ya, sama dengan apa yang akan saya sampaikan ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengenang seputar kelahiran Tuhan Yesus, bagaimana dahsyatnya Tuhan itu ya. Mari kita akan buka Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 mulai ayat 7. Tadi Pak Sugeng mulai ayat 8-nya. Mulai ayat 7. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi Yusuf dan Maria ini pergi ke sebuah kota, ya, namanya Bethlehem di sana, karena akan ada cacat jiwa, gitu ya. Dan kemudian Maria hamil tua saat itu, dan waktu itu adalah waktu untuk melahirkan, ya, karena banyak orang yang datang ke daerah itu sehingga rumah-rumah penginapan menjadi penuh. Dan akhirnya Maria ini melahirkan di kandang domba yakinya. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, Allah kita ini kan Allah yang maha dahsyat, bisa melakukan segala apa saja. Tapi kok ya tidak ada sih yang berbelas kasih kepada namanya orang yang hamil mau melahirkan, kok nggak ada yang memberikan tumpangan gitu loh Bapak Ibu, sampai harus menemukan kandang. Ya, kita tahu bahwa kandang itu nggak ada kandang yang bersih ya, mesti kandangnya kotor, berbau seperti itu. Dan saya percaya bahwa palungannya itu bukan palungan yang steril seperti itu ya. Padahal kalau seorang ibu melahirkan itu harus di tempat yang steril kan gitu ya, supaya nanti tidak sampai kena bakteri virus seperti itu ya. Kok sepertinya Tuhan tidak ikut campur seperti itu ya. Jadi lahirnya di kandang domba, ini sebuah peristiwa yang langka gitu Bapak Ibu ya. Peristiwa yang langka yang terjadi karena ini yang melahirkan ini bukan sembarang orang gitu ya. Ini yang lahir adalah raja di atas segala raja ya, Tuhan di atas segala Tuhan seperti itu. Kok nggak ada yang berbelas kasih seperti itu ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya. Bukan berarti Allah tidak bertindak ketika Maria hamil tua dan tidak ada seorang pun yang respon memberikan tumpangan, mungkin rumah-rumah penduduk atau bagaimana seperti itu. Bukan berarti Allah tidak respon seperti itu. Tetapi Tuhan itu ingin mengajarkan ya sesuatu yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Yaitu yang pertama adalah pengajaran tentang kesederhanaan. Ya. Tuhan Yesus Kristus
Ya, pemilik surga itu bukan pribadi yang miskin, Bapak Ibu, tapi pribadi yang memiliki seluruh aset surga. Itu miliknya Tuhan Yesus. Bahkan apa yang diciptakan di dunia ini miliknya semua. Ya. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kepada umat untuk hidup dalam kesederhanaan. Ya. Sederhana itu membuat orang tidak jatuh bangun di dalam kesulitan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Kenapa banyak orang yang jatuh bangun dalam beban berat kesulitan? Ya, notabene orang tidak bisa menerima keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga orang berusaha untuk melakukan dengan kekuatannya sendiri, sehingga jatuh dengan berbagai-bagai kesulitan, Bapak Ibu. Ya. Sebuah pengajaran pada pagi hari ini bahwa Yesus datang dalam kesederhanaannya, bukan dengan kemewahan, walaupun Yesus itu penuh dengan kemewahan dalam kerajaan surga. Amin. Alkitab mencatat dalam penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, lantai dari surga itu adalah emas, Bapak Ibu. Saya nggak tahu berapa harga emas hari ini ya. Ya, karena saya itu nggak pernah ya punya emas itu, tapi ya kecil gitu ya, hanya berapa ya seperti ini ya. Jadi tetapi di surga itu bukan barang mewah, Bapak Ibu, karena dibuat lantai, Bapak Ibu. Di dunia emas itu barang mewah, betul. Ya, kalau punya emas 1 kilo agak luar biasa kan ya. Seperti ini. Jadi Tuhan mau mengajarkan kesederhanaan dalam menyikapi hidup di tengah-tengah dunia. Karena nanti Bapak Ibu kita akan menikmati kemewahan. Amin. Ya. Tuhan mau kita tidak boleh foya-foya. Dalam situasi Natal ini, mari kita menyambut Natal dengan kesederhanaan, karena Yesus datang dengan kesederhanaan. Ya, saya bersyukur ya bagus lah misalnya kalau pakai seragam bagus, tapi kalau memang tidak ada dana ya nggak usah dinak-nak nih gitu Bapak Ibu. Ya, kalau misalnya tahun depan mau bikin seragam, mulai sekarang nyelengi gitu. Sehingga nggak nak mau nyelengi, mungkin sehari nyelengi Rp1.000, nggak usah diambil gitu, nanti nyelengi diambil ya, nanti nggak jadi gitu. Misalnya sehari nyelengi Rp1.000 atau Rp500 sehari, kan ringan gitu ya. Coba total nanti dalam 1 tahun sudah berapa itu? Kalau 500 saja ya, 500 1 bulan 15.000 ya. Ya, 1 tahun berapa itu? 1 miliar. Ya. Sudah banyak Bapak Ibu ya. Tuhan mau kita yang pertama sederhana, yang kedua ya, Tuhan mau kita menjadi anak Tuhan yang kreatif ya, bukan menjadi anak Tuhan yang monoton, tapi kreatif ya. Nah, jadi istilahnya gini, ketika Maria dan Yusuf ya ada di kandang itu, maka ini kan tidak tahu ini dukun bayinya siapa, nggak ditulis dalam Alkitab tuh ya. Yang jelas Maria bersama suaminya yaitu Yusuf kan gitu ya. Yang menolong siapa tidak ditulis dalam Alkitab. Apakah ada yang menolong gitu ya? Yang jelas ada Yusuf di sana. Ya, mungkin Yusuf menolong. Ya. Yusuf ini belum pernah punya anak kan ya? Ya. Sedangkan Maria ini kan anak dari Roh Kudus kan? Yusuf ini masih laki-laki tulen, ya, seperti itu. Belum punya pengalaman bagaimana orang melahirkan kan gitu ya. Tetapi Tuhan kasih kreativitas. Maria melahirkan selamat. Tidak ada komplikasi apapun, walaupun tidak ada pertolongan mungkin secara medis, karena orang melahirkan itu dadak, Bapak Ibu, kadang-kadang tidak ada tanda seperti itu. Ya, dadak tiba-tiba ya perut senap gitu dalam waktu singkat melahirkan ada orang yang berjam-jam sampai perut gak kelainan ada. Ya, jadi saya melahirkan Abed itu dadak itu, sampai di becak mau lahir gitu ya. Ya, jadi saya naik di bek langsung lahirlah Abed. Itu bidan belum datang itu, ya. Bidan belum datang, Abed sudah lahir. Saya berdua sama mami saya, bayangkan Yusuf dan Maria seperti saya dengan mami saya lahirkan. Ya, saya bilang, "Pak, pegangan sini, Pak. Apa yang dipegang di atas perut ini supaya ari-arinya tidak naik. Nanti saya sesak." Itu katanya orang gitu ya. Jadi, baru setelah itu ditekan sama bidannya keluarlah ari-ari seperti itu. Lihat soal proses saya melahirkan Abed itu. Ya, karena berdua saja, bidannya belum masuk di situ. Saya bayangkan Maria
maka Tuhan kasih roh kreativitas untuk menolong. Makanya Tuhan harus kreatif. Ya. Jadi melalui kelahiran Tuhan Yesus di kandang domba itu Tuhan mau mengajarkan tentang kreativitas. Tidak ada rotan akar pun jadi. Makanya jadi orang jangan saklek harus ini, enggak. Ya. Tuhan mengajarkan kita menjadi orang yang kreatif. Ya. Dalam hal ekonomi, kalau misalnya usaha ini gagal, ya jangan putus asa. Tuhan tuh jangan salahkan Tuhan. Maka kita harus memutar otak bagaimana kita harus membuat tidak ada rotan akar pun jadi. Yusuf dan Maria nggak punya pengalaman, mereka sama-sama dari nol loh, ya seperti itu. Tapi toh akhirnya bersama Tuhan tolong dan mereka menjadi orang yang kreatif untuk bisa melahirkan dengan selamat. Yang jelas memang ada malaikat di sana, ada Tuhan di sana, tapi Tuhan juga mau kita menjadi pribadi yang tidak hanya berdiri tok, tidak hanya berbuat sesuatu dalam hidup ini, kita disuruh kreatif untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Makanya nanti tanggal 25 Natal kita buat spesial gitu ya. Nanti anak-anak sekolah juga akan dipandu oleh Mbak Alicia yang dari Malang untuk menampilkan atraksi. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak silakan. Mungkin perkeluarga mau bikin apa tanggal 25 itu hari Natal kita, seperti itu ya. Sehingga tanggal 25 itu bukan ibadah biasa, tetapi ibadah spesial untuk Natal kelahiran Sang Raja ya. Silakan. Misalnya suami istri mau bikin drama, mau apa silakan. Ya nanti konfirmasi dengan Bapak Trian yang ngurusi apa namanya? Itu ya Pak Trian, siapa ya Pak Trian? Kita akan buat sesuatu yang luar biasa pada hari minggu nanti. Minggu depan itu tanggal 25 Bapak Ibu ya. Tanggal 25 hari raya kita ya. Jadi semua harus hadir kecuali yang mau keluar kota yang sudah izin kami ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa yang mau Tuhan ajarkan dengan kelahiran Yesus di kandang domba itu? Pengajaran tentang arti bersyukur. Lu kalau Maria itu tidak cinta Tuhan, Maria itu tidak rohaninya itu bagus. Waktu dia hamil aku juga nggak melakukan apa-apa, hamil karena Roh Kudus kan gitu ya. Kalau Maria tidak cinta Tuhan, apa yang terjadi? Bersungut-sungut melahirkan kok di kandang domba, betul nggak? Mungkin nyalakan Yusuf, dia topa, cari motor, tapi tidak ada. Ya. Karena Maria bilang apa? Ini hamba, jadilah menurut kehendak. Maria menempatkan dirinya sebagai hamba, ya, tidak punya hak nuntut apa-apa sama Tuhan. Ya, yang bisa pasrah total, bersyukur dengan semua keadaan. Ini tidak mudah loh Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang yang punya pengalaman melahirkan ya, wis gitu ya. Terus habis itu pergi ke rumah sakit sana, wah maaf Pak, di sini sudah full. Udah lagi, maaf di sini sudah full, maaf di sini sudah full. Ini sudah mau brojol nih Bapak Ibu. Ya, terus akhirnya apa? Adanya di kandang domba. Kalau Maria itu hatinya tidak cinta Tuhan, ngomel enggak? Ngomel. Kok iya Tuhan itu nyuruh saya hamil, kok malah saya melahirkan di kandang domba. Tetapi Maria tidak lakukan itu. Maria tetap bersyukur, hatinya tetap bersyukur. Ini pelajaran buat kita. Apakah ketika kita di posisi yang paling bawah, ya, di posisi yang paling bawah, mampukah kita mengatakan terima kasih Tuhan? Kalau hari ini aku diizinkan ada di posisi paling bawah, ekonomiku di paling bawah, ya toh, pekerjaanku di paling bawah, ya, apakah kita masih bisa bersyukur? Hari ini Tuhan, aku hanya punya uang sekian, Tuhan terima kasih. Karena Tuhan izinkan kita di posisi yang paling bawah supaya kita teruji apakah kita orang-orang yang pandai bersyukur atau pandai bersungut-sungut Bapak Ibu. Ya. Jadi orang itu dinilai ketika kita ada di level bawah. Di level atas gampang orang bersyukur, betul nggak?
Semua sudah ada, rumah sudah ada, makanan ada, uang ada, pekerjaan ada, anak-anak semua baik. Tapi kalau situasinya tidak normal, apakah saya dan Bapak Ibu masih mampu? Tuhan terima kasih. Pengajaran ini yang Tuhan mau ajarkan terselip di dalamnya. Kenapa Tuhan Yesus yang dari surga itu harus dilahirkan di kandang domba? Karena Tuhan mau mengajarkan kita tentang kesederhanaan, tentang kreativitas dengan apa? Dan bersyukur, Bapak. 3 hal ini. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua. Yang pertama kali mendengar berita Sang Kristus itu lahir, siapa, Bapak Ibu? Bukan. Orang Majus itu pejabat-pejabat. Siapa? Para gembala yang tadi dibacakan oleh Pak Sugeng tadi. Para gembala, bukan para pejabat, bukan orang-orang papan atas, tetapi para gembala yang notabene adalah orang-orang yang sederhana. Ada para gembala ini pejabat jadi gembala? Tidak ada, orang-orang biasa. Ya, Tuhan mau mengajarkan apa sih? Ya, segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu selalu punya tujuan, Bapak. Ya, Tuhan itu tidak pernah melakukan sesuatu tanpa ada tujuan, tanpa ada pengajaran. Ya, kalau Tuhan mengerjakan hal ini, itu ada pengajaran yang ingin disampaikan kepada umat. Apa pengajarannya? Yang pertama, kesederhanaan lagi. Yang kedua, kesetiaan, Bapak. Ya, para gembala pada waktu itu setia, Bapak Ibu. Nunggu ternaknya itu sampai dini hari. Artinya apa? Bagi mereka ternak itu, domba itu harta yang berharga, yang harus dijaga, dilindungi dari apa? Dari binatang liar yang siap menerkam, Bapak Ibu. Ya, karena mereka itu tidak seperti sekarang itu zamannya modern ya, punya ternak banyak, ya dibuatkan rumah kan gitu ya, bahkan kandang yang bagus, rumah yang bagus seperti itu, sehingga tidak mungkin binatang liar masuk di situ, pencuri masuk situ kan gitu ya, seperti itu. Nah pada waktu itu di padang, Bapak Ibu, ya, jadi orang mengembalakan di padang rumput gitu ya, sehingga malam itu mereka menjaga bareng-bareng, para gembala itu menjaga kawanan ternak mereka masing-masing supaya tidak ada binatang liar yang menerkam. Mereka terus berjaga-jaga. Ini gambaran tentang apa? Kristus yang akan menjadi gembala bagi para domba kita semua. Bahwa saya dan saudara adalah domba-domba yang berharga di mata Tuhan. Sehingga Tuhan juga akan menjaga saudara bukan hanya siang saja, tetapi malam yang penuh kegelapan pun Tuhan ada bersama kita. Bahkan firman Tuhan di dalam Mazmur katakan bahwa penjaga Israel tidak pernah terlelap, penjaga Israel tidak pernah tidur. Allah yang kita sembah dalam Yesus tidak pernah tidur, jaga saya dan saudara. Amin. Loh, kita ini loh harta yang berharga bagi Tuhan. Ya. Kita ini domba-dombanya Tuhan, ini harta yang berharga. Ya. Kalau kita tidak berharga, Bapak Ibu, apakah Tuhan akan rela mati di kayu salib? No. Siapa yang mau bela orang yang salah? Siapa di sini? Kemarin Mbak Alicia menyampaikan khotbah, ya. Kemudian ditanya salah satu muda-mudi, kalau temanmu yang sebelah itu jahat, ya, terus kemudian dia harus dihukum, kamu mau nggak menggantikan hukumannya? Nggak mau. Ya. Tuhan Yesus menggantikan hukuman kita, orang-orang berdosa di kayu salib, supaya kita menjadi selamat. Bapak Ibu, luar biasa, Tuhan itu ajaib, Bapak Ibu. Jadi Tuhan mau mengajarkan pada pagi hari ini bahwa saya dan Bapak Ibu adalah domba-dombanya Tuhan yang berharga di matanya. Dia akan membela kita, dan kita sudah dibela sampai titik darah penghabisan. Dan Tuhan katakan, Immanuel, Tuhan beserta kita. Bahkan Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Berarti saya dan Bapak Ibu sendiri sebatang kara, atau ada pribadi yang mengawasi kita?
Ada pribadi yang baik, yang penuh kasih, yang sayang sama kita, yang menghargai kita, beserta kita dimanapun kita berada, baik ketika kita susah, senang, ya, ketika kita putus asa, nggak ada pengharapan, ketika kita mungkin sudah down, ada pribadi yang selalu bersama kita, yaitu Yesus Kristus. Jangan tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi, karena Dia pribadi yang mencintai kita dengan tulus hati tanpa pamrih. Sekalipun kita jelek, Dia tetap mengasihi kita. Sekalipun kita jahat, Dia tetap mengasihi kita. Sekalipun kita tidak siap, Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap menyayangi kita. Dia tidak pamrih apapun apa yang kita kerjakan, ya. Masa lalu kita sekelam apapun, sejelek apapun, ya, itu tidak pernah diungkit oleh Tuhan, karena Tuhan mengasihi saya dan saudara. Amin. Ketika saya dan saudara datang kepada Dia, Dia akan katakan, welcome anakku, selamat datang anakku. Tuhan selalu welcome dengan kita, ya. Biarlah di hari Natal yang luar biasa, ya, di tahun ini setelah pandemi, kita akan ditumbuhkan cinta kita kepada Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu mencintai kita. Pelajaran kesimpulan pada pagi hari ini, kita diajarkan pagi ini tentang apa? Kesederhanaan. Kita menjadi orang yang kreatif, kita menjadi orang yang pandai bersyukur, ya. Dan yang terakhir, kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Biarlah ini memberkati kita pagi ini. Haleluya. Amin. Mari kita sambut dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Tuhan yang luar biasa, Tuhan, mengajarkan kepada kami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Biarlah di tahun ini, bahkan di tahun yang akan datang, pelajaran ini akan kami simpan dalam hati kami, dan kami akan melakukannya, Tuhan. Kami belajar untuk hidup sederhana. Kami belajar untuk menjadi pribadi yang kreatif. Kami menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Dan kami menjadi pribadi yang tahu bahwa kami berharga di mata Engkau, Tuhan. Sehingga kami tidak perlu putus asa menghadapi hidup dengan berbagai persoalan yang terjadi. Tetapi kami semakin kuat di dalam Engkau, karena kami adalah orang yang berharga di mata Engkau. Orang yang dicintai Yesus, orang yang dikasihi Yesus, orang yang dibela oleh Yesus. Biarlah apapun yang terjadi dalam hidup kami, Yesus harga mati. Di dalam nama Yesus, memperkenalkan firman ini dalam ruang hati kami. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak WL. Terima kasih Bu Pendeta Lucia atas berkat firman Tuhan pada pagi hari ini, sangat memberkati kita sekalian. Amin, Bapak Ibu. Amin. Baik, sebelum kita masuk dalam persembahan, kita akan mengakui kedua iman rusul kita. Kami mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Setiap umat Tuhan di muka bumi ini yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mengakui ke-12 iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal. Amin. Dan silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan persembahan kita untuk para Tuhan. Bagi yang bertugas mengedarkan untuk melakukan, silakan.
kita berdoa untuk persembahan kemudian acara Natal di BPPS Yaspis ya di Kongerti, dan juga doakan untuk Natal tanggal 25 bisa berjalan dengan baik, dan juga Kota Madiun dan bangsa dan negara. Mbak Maria akan mohon untuk berdoa. Mari Bapak Ibu kita bersama dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih ya Bapak untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami telah beribadah padamu, kiranya Tuhan menerima setiap ibadah kami yang kudus dan berkenan di hadapan Engkau. Ya Tuhan, kiranya Engkau terima persembahan kami dan juga berkatilah setiap pekerjaan Bapak Ibu, saudara-saudara di tempat ini. Kiranya Tuhan kami bisa mempersembahkan setiap kehidupan kami, pekerjaan kami untuk seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kami juga menyerahkan ya Bapak untuk pelayanan dari Bapak Ibu yang akan melayani di gereja di Ngebong, dan kami akan mempersembahkan talenta kami. Kiranya Tuhan berkatilah jiwa-jiwa yang mendengarkan pujian kami. Kiranya jiwa-jiwa semakin dikuatkan dan semakin beriman kepada Engkau. Bukan hanya kami sekedar menyanyi untuk diri kami atau untuk orang lain, tetapi kami semata untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan berkati setiap Bapak Ibu yang akan melayani dan juga jemaat di Ngebong. Kami juga menyerahkan ya Bapak untuk acara yang akan berlangsung tanggal 25 Desember nanti. Kiranya kami bisa menyambut Natal, mempersiapkan hati kami. Tuhan berkatilah setiap acara yang akan kami siapkan agar itu berkenan di hadapan Tuhan dan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan kami juga menyerahkan untuk Kota Madiun. Kiranya Tuhan berkatilah Kota Madiun yang semakin hari semakin memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Kami juga bisa menjadi anak-anak yang menjadi garam dan terang untuk sekitar kami, sehingga ketika orang lain melihat hidup kami ada Kristus di dalam kami, dan juga kami bisa memancarkan kasih itu untuk setiap orang sekitar kami. Kami menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berkatilah ya Bapak. Kami menyadari begitu banyak hal-hal yang terjadi, peristiwa yang terjadi. Kiranya Tuhan terus melawat negara kami yang tercinta, dan Tuhan mengasihi bangsa dan negara kami supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Bapak. Kami menyadari ya Bapak bahwa kami ini minoritas, tetapi kami percaya ada jiwa-jiwa baru yang Tuhan menangkan, dan melalui kami melindungi membentengi setiap gereja-gereja yang akan mengadakan kegiatan Natal. Kiranya Tuhan yang terus menolong setiap gereja di tempat di Indonesia ini. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan juga untuk siap persiapan diri kami ya Bapak, biarlah kami bisa mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapak doa ini di dalam nama-Mu, di dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur dan menaikkan doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Mbak Maria atas doa sobatnya pada pagi hari ini. Kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu musimakan sebuah kasih Tuhan tetap sama kita.
Tuhan Yesus, terimalah ibadah kami pagi hari ini Tuhan sebagai korban persembahan hidup. Tuhan terus akan dipermuliakan melalui kehidupan kami masing-masing. Yang sudah ada di ruangan ini maupun mereka yang ada di luar, baik di luar Madiun maupun di luar pulau. Tuhan berkati mereka masing-masing dengan kasih dan rahmat-Mu. Tuhan sembuhkan jika mereka sakit Tuhan. Tuhan akan memberikan penghiburan kalau mereka berikan kepada mereka masing-masing. Tuhan teguhkan kuatkan iman mereka yang lemah, dan mereka tetap semangat, tetap loyal terhadap Tuhan, tetap mengasihi Tuhan sampai akhir hidup mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, Tuhan juga menyertainya sampai di tempat dalam keadaan selamat. Bapak saudara Tuhan, pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kepada engkau damai sejahtera, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.